Perkenalkan, nama saya Helen Triatasya Siburian dari kelas 7B absen 13. Hari ini saya akan mendongengkan tentang cerita si Pitung. Pada zaman penjajahan Belanda di kampung Rawabelong, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga yang sederhana saja dan diberi nama Pitung. Laki-laki itu memiliki ayah dan ibu yang bekerja sebagai petani. Pagi itu, di balai-balai bambu depan rumahnya, Ibu Pina sedang menggendong Pitung setiap selesai memandikannya, sambil berjemur di depan rumahnya itu. "Anakku sayang, kamu harus sehat-sehat selalu ya. Kelak kamu akan menjadi manusia yang akan berguna bagi nusa dan bangsa," kata ibunya sambil tersenyum. Tak terasa, kini Pitung sudah menginjak usia remaja. Selain mengaji, dia juga belajar ilmu bela diri yang diajarkan oleh gurunya. Sampai akhirnya sang guru mewariskan ilmu Pancasona kepadanya, yaitu ilmu kebal senjata, sebab ia telah bisa cepat menguasai jurus-jurus yang diberikannya itu. Suatu hari, Pitung sedang menyaksikan kekejaman centeng-centeng babah liem si tuan tanah. Mereka mendatangi rumah-rumah penduduk dan merampas barang-barang yang ada, sebab tidak membayar pajak dan upeti. Dengan kejam, mereka memukul, menyeret, menghuni rumah. Hati kecil Pitung pun terbangun. Ini adalah saat pertama kali Pitung membela orang lemah. Pitung tak tega melihatnya. "Hei centeng-centeng, kenapa kalian merampas harta orang dan menindas orang yang tak berdaya? Kalau berani, sini lawan aku," tantang Pitung. Mendengar itu, pemimpin centeng menjadi marah. "Hai anak muda, berani-beraninya kamu menghalangiku. Rasakan ini," hardik kepala centeng. Kepala centeng menyerang Pitung dengan gencarnya, tetapi Pitung berhasil mengalahkan musuhnya dengan mudah. Pemimpin centeng itu roboh hanya dalam 2 jurusan saja. Lalu anak buahnya lari ketakutan oleh serangan yang diberikan oleh Pitung kepada pemimpin. Sejak itu, Pitung bertekad untuk membela orang yang tertindas. Dengan penuh semangat, Pitung mengajak penduduk untuk bersatu melawan penjajahan. "Kita harus lawan segala penjajahan. Tak ada yang boleh merampas harta milik kita. Ini adalah tanah kita, jangan mau diperbudak oleh company," kata Pitung bersemangat. Semua setuju dengan ajakan yang dibuat oleh Pitung. Para tuan tanah dan company merasa resah. Mereka mengadukan perlawanan itu kepada pemerintah Belanda. Scott Heine, pemimpin tertinggi Batavia, memerintahkan aparatnya untuk menangkap Pitung. Ia menawarkan hadiah besar untuk siapa saja yang bisa menangkap Pitung. Company menangkap Pak Piun dan Haji Naipin agar Pitung menyerah. Mereka dipenjarakan di rumah Grogol atau di rumah tahanan Grogol, dan berita itu pun tersebar dan akhirnya Pitung mendengar kejadian itu. Pitung tak tega melihat ayah dan gurunya dipenjarakan. Lalu Pitung membuat perundingan terhadap company itu. Ia mau menyerahkan dirinya jika ayah dan gurunya dibebaskan dari hukuman penjara. Pada hari itu, company membawa Haji Naipin ke alun-alun kota
dengan sangat ketat dengan pasukan polisi bersenjata. Lalu Pitung muncul seorang diri saja. Ia meminta agar Haji Naipin dibebaskan dulu. Setelah Haji Naipin bebas, Pitung maju menghadapi Scott Hani. Pasukan polisi membidik senjata mereka kepada Pitung. Tertangkap juga kamu, Pitung, kata Scott Hani dengan kesalnya. Hahaha, aku tidak takut menghadapi pengecut seperti kalian, jawab Pitung. Scott Hani menjadi marah, sangat marah. Ia langsung memberi tanda agar pasukannya menembak. Dor, dor, dor. Suara tembakan itu mengarah ke Pitung, dan Pitung pun roboh berkesimpah darah, dan Pitung gugur seketika dengan sikap kesatrianya itu. Beberapa bulan kemudian, Scott Hani dipecat dari jabatannya itu karena ia telah menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap. Pitung gugur dengan pahlawan dan dijuluki sebagai pahlawan. Dia pun akan selalu dikenang oleh generasi selanjutnya. Terima kasih.